Latar belakang terbentuknya Pancasila sila ketiga. Pada dasarnya, manusia diciptakan berbagai macam suku, budaya, dan bangsa adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga, termasuk bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau-pulau yang terpisah oleh lautan luas, sehingga terjadi beraneka macam keanekaragaman di Indonesia. Berdasarkan fakta ini, harus diakui adanya bangsa dan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan demi keadilan sosial, bangsa Indonesia harus menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman suku dan budaya yang kita miliki. Bung Karno sering menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya alat pemersatu bangsa Indonesia, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna untuk mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan suku, ras, bahasa, dan budaya. Sehingga dapat disimpulkan dari sila ketiga ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau dengan istilah lain adalah Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia, walaupun keadaan di masyarakat sangat banyak dengan perbedaan, tetapi harus menjadi satu darah Indonesia dan harus rela mengorbankan kepentingan golongan demi negara Indonesia. Sila yang memiliki lambang pohon beringin ini bermaksud untuk memelihara ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai. Hal yang dimaksud adalah sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangga untuk mengharumkan nama Indonesia. Realisasi Pancasila sila ketiga dalam bidang pendidikan, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu alat untuk membentuk kepribadian. Penanaman kepribadian yang baik dilakukan sejak dini, terutama penanaman rasa cinta terhadap tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia akan menentukan nasib dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Penerapan Pancasila sila ketiga dalam bidang pendidikan bagi peserta didik yaitu seperti diadakannya pertukaran pelajar antar sekolah di Indonesia, diadakannya lomba-lomba antar sekolah, perayaan ulang tahun kemerdekaan bersama-sama. Dengan upaya tersebut, peserta didik dapat mengenal sekolah lain di luar sekolahnya sendiri, juga sekolah satu dan lainnya akan saling mengisi, juga memupuk rasa persatuan pelajar di Indonesia. Yang kedua yaitu dalam bidang budaya. Negara Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman, di mana konsekuensi negara adalah beraneka-ragaman tetapi satu. Mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan Pancasila sila ketiga dalam bidang budaya yaitu seperti menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, maupun kebudayaan daerah lain, juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, realisasi Pancasila sila ketiga yaitu bidang ekonomi. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Artinya, walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam rangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas. Rangka persatuan dan kesatuan yang tertanam kuat pada diri mereka sebagai bangsa Indonesia akan menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan berjalan baik jika mereka bukanlah menjadi penguasa ekonomi dan menjatuhkan satu sama lain, namun bekerja sama guna kemajuan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena IPTEK pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan umat manusia.
Keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu 1. Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara. Yang kedua, alokasi pemerataan sumber dan hasilnya. Yang ketiga, pentingnya manusia dalam ilmu pengetahuan. Adanya persaingan iptek berarti banyak penemuan-penemuan baru yang membantu kegiatan manusia dan mempermudah pekerjaan manusia untuk satu tujuan, yakni untuk kemajuan negara Indonesia. Contoh sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menempatkan manusia Indonesia pada persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi berarti manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa bila diperlukan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak budaya, suku, bahasa. Untuk itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, ras, bangsa negeri ini. Bersatu untuk mewujudkan negeri yang bebas dari diskriminasi, karena perbedaan bukanlah gergaji untuk memutus tali persaudaraan, melainkan rantai pemersatu bangsa. Untuk itu, kami mengajak masyarakat Indonesia untuk mengembangkan rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan negara, memelihara ketertiban dunia, serta mengembangkan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, memahami segala perbedaan di negeri ini, selalu rukun kepada orang yang berbeda dengan kita, agar Indonesia tidak terpecah belah. Ayo kita lakukan hal-hal tersebut agar sila ketiga Pancasila dapat terus tumbuh dan terjaga.